Saya Sofia Zahra Agustina, NIM 11820900101. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang uji Shapiro-Wilk, di mana uji Shapiro-Wilk itu merupakan sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, data berskala interval atau kualitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan ke dalam data distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar dan N kecil. Nah, selanjutnya ada prosedur pengujian normalitas data. Yang pertama ada merumuskan formula hipotesis. Nah, di sini ada H0 dan H1, di mana H0 merupakan data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 merupakan data yang berasal dari populasi distribusi tidak normal. Bismillah, saya Putri Nuriska akan menjelaskan rumus menentukan nilai T3. Menentukan nilai T3 dapat menggunakan rumus T3 sama dengan 1 per D dikali 1 per D kali AI dikali XN dikurangi I ditambah 1 dikurangi XI dikuadratkan, di mana I dari 1 hingga K. Nah, K merupakan jumlah data dari koefisien Shapiro-Wilk. Kemudian AI merupakan nilai koefisien Shapiro-Wilk berdasarkan N atau tabel 1 kalau di buku halaman 109. Nah, kemudian XN dikurangi I plus 1 merupakan urutan angka ke N dikurangi I ditambah 1 pada data. Sedangkan XI merupakan urutan angka ke I pada data. Nah, mencari D itu gimana? Mencari D itu dapat menggunakan rumus. Mencari D dapat menggunakan rumus sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana I dari 1 hingga N. Nah, N ini merupakan jumlah data, sedangkan XI merupakan data ke I berurut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, X bar ini merupakan rata-rata data. Sekian. Nama saya Seli Muntajah Alisa. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa untuk mendapat nilai tabel Shapiro-Wilk atau alfa dengan rumus seperti ini. Nah, di mana alfa sama dengan 1% atau 5%, dan di N adalah jumlah data. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Nilai T3 dibandingkan dengan kuantil Shapiro-Wilk atau tabel 2 terdapat 2 poin, yaitu poin pertama ada jika nilai T3 kurang dari atau sama dengan tabel Shapiro-Wilk, maka H0 ditolak. Data tidak berdistribusi normal. Dan poin yang kedua itu ada jika nilai T3 lebih dari tabel Shapiro-Wilk, maka H0 diterima, data berdistribusi normal. Dan yang selanjutnya kelima itu memberikan kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang uji Shapiro-Wilk, di sini saya Siti Alfiani Julia akan membawakan salah satu contoh dari uji Shapiro-Wilk. Nah, oke, di sini ada contoh soal dari uji Shapiro-Wilk. Berikut contohnya, berdasarkan data skor ujian mata pelajaran matematika yang diambil sampel secara random dari suatu sekolah dasar, sebanyak 24 siswa didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini data-datanya itu ada 24.
Nah, yang selanjutnya, selidikilah apakah data skor ujian tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan alfa sama dengan 5%. Langkah selanjutnya untuk menjawab atau menguji Shapiro-Wilk berdasarkan data di atas, yang pertama kita harus merumuskan suatu hipotesis terlebih dahulu. Nah, di sini hipotesis terdapat dua macam. Yang pertama ada hipotesis penelitian atau di sini ada simbolnya H0, dan yang kedua ada hipotesis statistika yang disimbolkan dengan H1. Di sini formula hipotesisnya, untuk hipotesis penelitian itu data itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan untuk hipotesis statistika atau H1, data itu berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Jadi, setiap hipotesis kalimatnya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya untuk uji Shapiro-Wilk kita menghitung data D. Sebelum kita menghitung data D, kita harus membuat tabel sebagai berikut. Yang pertama itu ada XI, terus ada X min X bar, terus ada X min X bar pangkat 2. Nah, untuk data XI ini kita mengambil dari data contoh yang tadi, data skor ujian mata pelajaran matematika. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tadi kan yang terkecilnya itu kita ada 18, terus yang selanjutnya itu ada 19, terus ada 23, terus ada 24, 26. Kita sudah mendapatkan atau mengurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Saya Rikita Mega Juliani. Di sini saya akan menghitung nilai D. Di sini tersedia yaitu ada tabel perhitungan nilai D. Nah, untuk mengetahuinya, yang pertama yaitu di sini ada 0, kemudian X1, kemudian X dikurangi X bar, dan X dikurangi X bar pangkat 2. Di sini 0 ini yaitu terdiri dari banyaknya nilai anggota atau siswa, yaitu ada 24 nomor ya. Kemudian dari mana sih nilai XI ini? XI ini yaitu nilai-nilai yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian setelah itu kita mencari rata-rata. Rata-rata ditandai dengan X bar. Untuk mendapatkan nilai X bar yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah F1 dikali X1 per jumlah FI, sama dengan yang ini yaitu dijumlahkan dari atas hingga bawah, dijumlahin semua, udah dijumlahin, dibagi jumlah ini yaitu ada 24. Kita hitung dulu ya jumlah ini ada berapa. Setelah dihitung yaitu ada 881 dibagi 24 sama dengan 36,7083. Kemudian ditulis di bagian sini yaitu 36,7083. Jadi rata-ratanya yaitu 36,783 itu dari jumlah nilai ini semua dibagi jumlah anggota. Yang hasilnya segini. Perkenalkan, nama saya Ranti Mulyanti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan pada nilai D. Nah, dalam menghitung nilai D itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai X min X bar.
Jadi selamat menyaksikan ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk menentukan nilai D. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu menentukan jumlah X barnya itu berapa. Nah, diketahui X barnya itu sudah ada 36,7083. Nah, selanjutnya kita akan menghitung mengenai X min X bar. Nah, untuk menghitungnya itu kita tinggal masukkan saja. X di sini sudah diketahui dari data XI yang ada di sini. Dan X bar ini tadi sudah diketahui bahwa nilai X bar itu ada 36,7083. Nah, sekarang kita akan menghitung X dikurangi X bar. Yang pertama itu ada 18. X yang pertama itu 18 dikurangi X bar. X barnya itu adalah 36,7083. Nah, untuk menghitungnya itu tidak bisa menggunakan kotretan langsung. Jadi, saya akan menggunakan kalkulator. Tadi ketahui 18 dikurangi 36,7083. Nah, ini hasilnya adalah min 18,7083. Maka kita tulis di sini min 18,7083. Nah, selanjutnya data yang kedua itu sama seperti data yang pertama. Data yang kedua yaitu ada 19. Kita tulis 19 dikurangi X barnya itu tadi 36,7083. Nah, kita gunakan kalkulator lagi. 19 dikurang 36,7083. Hasilnya itu mendapatkan minus 17,7083. Minus 17,7083. Nah, itu untuk data yang kedua. Untuk data yang ketiga, sama seperti tadi menghitungnya ya. Nah, untuk cara yang selanjutnya itu sama saja ke bawahnya seperti ini cara menghitungnya. Nah, kita tentukan aja dulu ya. Nah, teman-teman sambil menghitung juga ya. Nah, bagaimana teman-teman? Hasilnya sudah sama seperti ini. Nah, saya sudah menghitung semuanya seperti ini. Namun ada di data terakhir, belum kita hitung. Kita coba hitung lagi ya. Apakah hasilnya akan seperti itu atau tidak? Kita hitung. X min X bar. X-nya itu di data ke-23 ada 58 dikurangi X barnya itu 36,7083. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator lagi. Kita hitung menggunakan kalkulator. 58 dikurangi 36,7083. Nah, didapat hasilnya itu positif 21,2917. Nah, itu hasil dari data ke-23. 21,2917. Nah, di data ke-24 ini sama seperti di data 23. Hasilnya 21,2917. Berarti ini didapat 21,2917. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman tadi sudah diketahui hasilnya semuanya. Dari data ke-1 sampai data ke-24 itu sudah diketahui X min X barnya itu berapa. Di sini sudah ada ya.
Nah, sudah paham kan teman-teman semuanya? Sekarang kita akan menghitung X min X bar pangkat 2. Nah, untuk X min X bar pangkat 2 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, selamat menyaksikan ya. Nama saya Mida Komala. Mari kita menghitung X dikurang X bar kuadrat. Di sini saya akan menghitung XI dikurang X bar kuadrat. Menghitung XI dikurang X bar kuadrat bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menghitung XI min X bar terlebih dahulu secara keseluruhan sampai bawah, lalu dikuadratkan satu per satu. Cara kedua yaitu menghitung XI min X bar langsung dikuadratkan. Misalnya, data pertama XI min X barnya itu min 18,7083. Langsung dikuadratkan. Data kedua menghasilkan XI min X barnya itu min 17,7083. Langsung dikuadratkan. Begitu seterusnya, cara ke samping. Di sini saya akan menggunakan cara pertama, yaitu dengan cara menghitung XI min X bar terlebih dahulu secara keseluruhan, lalu dikuadratkan satu per satu. Data pertama, XI min X barnya itu menghasilkan min 18,7083, lalu dikuadratkan akan menghasilkan 350,0017. Lalu data kedua XI min X barnya itu min 17,7083. Jika dikuadratkan akan menghasilkan angka 313,5851. Data ketiga menghasilkan XI min X barnya itu min 13,7083, lalu dikuadratkan akan menghasilkan angka 187,9184. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung XI min X bar kuadrat. Saya akan menghitung XI min X bar kuadrat selanjutnya. Saya sudah menghitung XI min X bar kuadrat sampai data ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang akan mencoba mencari D-nya terlebih dahulu ya. Setelah diurutkan terlebih dahulu data yang kita punya, lalu sekarang kita akan mencari D. Adapun rumus D di sini adalah sigma N I sama dengan 1 X I min X bar pangkat 2. Jadi hasil D itu adalah hasil penjumlahan dari X I min X bar dipangkatkan 2. Baik, kita langsung ke soal saja. Sudah saya jumlahkan semuanya ya, sudah saya inikan. Adapun hasil dari X min X bar dipangkatkan 2 adalah 3184,9283. Sudah kita dapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salsabila Nur Ajmi dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan tabel I dan tabel AI pada data uji Shapiro-Wilk. Selamat menyaksikan. Nah, setelah tadi menghitung nilai D, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai T. Nah, sebelum lebih lanjut menghitung nilai T, maka di sini harus menentukan terlebih dahulu tabel I dan tabel AI. Nah, bagaimana cara menentukan tabel I dan tabel AI? Langkah pertama cara menentukan tabel I yaitu mengetahui terlebih dahulu jumlah sampel data secara keseluruhan. Nah,
Jumlah sampel data secara keseluruhan itu berjumlah 24. Maka di sini kita langsung saja lihat pada tabel koefisien Shapiro-Wilk pada data ke-24. Nah, ini merupakan data tabel ke-24. Setelah menentukan tabel I, maka dihasilkan 1 sampai 12 tabel. Maka cara selanjutnya yaitu menentukan tabel AI. Nah, caranya langsung saja kita lihat pada tabel koefisien Shapiro-Wilk. Nah, ini merupakan nilai dari data ke-24. Nah, diketahui bahwa pada tabel AI pada data pertama yaitu menghasilkan nilai 0,4493. Begitupun seterusnya sampai data tabel ke-12. Nah, jika ditulis maka hasilnya akan seperti ini, menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Cukup sekian cara menentukan tabel I dan tabel AI pada tabel koefisien Shapiro-Wilk. Halo, saya Sri Devi Nurasana akan melanjutkan menghitung nilai T3. Oke, setelah kita menentukan tabel KI dan tabel nilai AI atau nilai koefisien Shapiro-Wilk berdasarkan N, lalu selanjutnya kita menghitung tabel yang ini, yaitu XN dikurangi I ditambah 1, atau urutan angka ke N dikurangi I ditambah 1 pada data dikurangi XI, atau urutan angka ke I pada data. Nah, setelah kita membuat tabel perhitungan di nilai D, kita lihat di nilai perhitungan di tabel D lagi. Bisa kita lihat bahwa XN atau jumlah datanya ada 24. Nah, berarti XN-nya 24 ya. Oke, setelah kita mengetahui tadi nilai XN-nya atau jumlah datanya ada 24 dikurangi ke I 1, data ke 1 yaitu 1 ditambah 1 yaitu 24, lalu dikurangi XI pada tabel penghitungan nilai D. Nah, bisa kita lihat urutan data ke-24 yaitu 58. Nah, 58 lalu dikurangi XI atau yang tadi data ke 1. Nah, data ini data XI, data ke 1 yaitu 18. Lalu kita pindahkan ke sini. (58) dikurangi 18. Kita hitung, hasilnya adalah 40. Nah, begitulah cara menghitung nilai XN dikurangi I ditambah 1 tadi yaitu 58 dikurangi nilai XI yaitu 18. Jadi sama dengan 40. Begitupun menghitung seterusnya. Nah, setelah diketahui nilainya, setelah dijumlah adalah seperti ini. Saya Salwa Iklim Mufidah akan menjelaskan menentukan T3. Nah, AI-nya sudah didapat, XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI-nya sudah didapat.
sekarang kita akan menghitung AI dikali dengan XN dikurangi 1 tambah 1 dikurang XI. Berarti AI yaitu yang ini, yang pertama ya, 0,4493 dikali dengan ini 40. Hasilnya itu 17,972. Nah, yang kedua 0,3098 dikali 39. Hasilnya 12,0822. Diisi semua sampai yang ke-12. Nah, ini sudah dihitung semua ya. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya, lalu sehingga didapat hasil dari ini. Kita jumlahkan ya. 54,6894. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakita Solihah. Jakita Solihah, di sini saya akan menjelaskan atau menghitung nilai T, kriteria penjelasan dan kesimpulan. Langsung saja ya, supaya tidak lama. Saya di sini sudah menulis, diketahui tadi D-nya sudah nggak ada jumlahnya kan, 3.184,9.581. Lalu hasil AI-nya atau tadi yang di tabel satunya itu menghasilkan 54,6.894. Nah, langsung saja kita menghitung nilai T. Rumusnya ini seperti yang di buku. Kita langsung turunkan saja, langsung tulis saja. Nah, sudah ditulis ya seperti ini, 1 per 3.124,9.583 lalu dikali 54,6.854 akar 2 ya. Sekarang langsung saja kita menghitungnya, biar teman-teman bisa boleh ya sembari ngitung. Nah, gimana sudah menjumlahkan? Nah, jangan lupa ya, kita menghitungnya terlebih dahulu. Ada yang ada di dalam kurung ya, jadi ini dikuadratkan terlebih dahulu. Lalu seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu kita bagi dan akan ada muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya 0,9351. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kriteria pengujian. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kriteria penilaiannya. Tadi diketahui alfanya itu 5%, atau sama dengan kalau didesimalkan 0,05. Kalau ini tuh ya kan tadi sudah dijelaskan di pertama itu bisa menggunakan 1% atau 5%. Tapi karena di sini sudah diketahuinya di dalam soal 5%, jadi kita 5%. N-nya berapa? N itu apa? N itu jumlah data. Nah, jadi itu ada berapa jumlahnya? Itu datanya ada 24. Nah, sekarang kita lihat pada tabel Shapiro Wheel. Kita bisa melihat di buku di halaman 113. Nah, kita lihat di sini. Jadi kan 0,05 data ke 24. Kita lihat di sini N-nya ke 24 di sini. Nah, di 0,05 ada di sini. Di 0,916. Jadi langsung saja kita
tulis seperti yang ada di contoh. Nah, jadi langsung kita tulis saja di sini. Pada tabel kuantil Shapiro-Wilk didapat nilai tabel Shapiro-Wilknya itu 0,916. Sekarang tinggal kesimpulan. Nah, kita bisa membandingkan di sini. Tadi kan sudah ya, alfa 0,05 menunjukkan bahwa nilai T3-nya itu ini kan. Tadi T3 itu ini sudah dijumlahkan. Nah, kalau tabel Shapiro-Wilknya itu ini, yang ini. Nah, jadi bisa disimpulkan nilai T3 0,9391 itu lebih besar dari tabel Shapiro-Wilk. Berapa tadi itu? 0,916. Nah, jadi H0-nya diterima, atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, dengan alfa, tadi alfanya berapa? Alfanya tuh 0,05 ya, atau 5%, 0,05 nilai T3-nya mana? Tadi ya di sini sudah T3. Nah, lebih besar dari tabel Shapiro-Wilknya ini 0,916. Nah, jadi H0 itu diterima atau data berasal dari populasi yang distribusi itu normal. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.